بارك على زين بارك واضرب عبادك أسد العرب والعجم وإمام طيبة والحرم وترجمان بلسان القدم ومن العلم والعلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفينا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم زده شرفا يا رب زده شرفا يا رب وكرما وتعظيما ورفعة ومهابة وبرا ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العظيم والقدر الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الحسن ثم الحسين وأمكية صحابة وقرابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الجاه والثاني يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الجاه والثاني يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الجاه والثاني اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا من نور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Ya, kita buka halaman 169. Baris ketiga di bawah, wa'alam ya. 169, baris ketiga dari bawah, wa'alam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'alam annahu laisa min syaddi tawakkuli tarkul asbabi allati ratabahu Allah ta'ala wa nabi hadil asbabi ma'asikabi bima qadara Allah ta'ala pada yajudu lisan al-wudu al-intisabi wa al-tukun wa yukanabahu hamalan wa yalahu al-hadith dapat berwajib isman al-yudai'a wa ya'ul wa amaman nabiyun mu'ina wa al-mutashriban bima bi'ayyi nasi wa al-mutashriban idza ta'asara alaihi rizquhu wa al-aqtalu lahu al-tajarudu min asbabi wal-istiqalu ibadati alam yakun kadhalika wal afdalu mubasharatuha ma'adam al-ijtimai ilayha man ala biha wa al-tajalika ada musyrikun nakasu ilayha ihalu biha wa adimin tida'ihi injabatiha ar-ridha al-ridha al-qadai fardun lazimun wa ana Quran Al-Quran Al-Quran Yawm Dunya Bakrin Awgina Awlahin 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 Ya, masih membaca tentang tawassul ya, lanjutan minggu lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita jawab tentang tawakal.
apa nama tawakal? Ya, asyikah billahi ta'ala, yakin dengan Allah Ta'ala, wa i'timadu alaihi alal umur, dan mengandalkan Allah Ta'ala dalam segala urusan. Itu namanya tawakal. Kalau bahasa Arabnya tawakul, bahasa Indonesia tawakal. Kita yakin dengan Allah Ta'ala punya aturan. Ya, selanjutnya Allah Ta'ala atur ya. Dan lanjutannya, wa'lam annahu laisa min syarti tawakkuli tarku asbabi allati ratabahu Allah Ta'ala. Ketahuilah oleh kamu semuanya membaca di kitab, ya, annahu laisa min syarti tawakkuli tarku asbab. Ya, bukan daripada syarat tawakal seorang meninggalkan usaha, meninggalkan sebab-sebab allati ratabahu Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala telah atur. Maknanya, ya, orang kalau tawakal bukan berarti meninggalkan usaha, bukan berarti meninggalkan sebab-sebab. Ya, bukan berarti semata-mata dia tawakal, kemudian dia nggak ngerjain yang lain, nggak boleh. Ya, maksudnya orang kalau tawakal kerjakan kewajiban dulu, ikhtiar dulu, selanjutnya serahkan sama Allah. Nah sekarang bukan nyata tawakal tuh meninggalkan usaha, bukan. Anggap ada orang, ya, dia parkir motor, motornya dikunci. Nah, kunci tersebut mengunci motor adalah usaha. Nggak bisa kita mengatakan kok motor itu dikunci, ya, Anda tawakal aja. Jadi dengan mengunci motor berarti nggak tawakal, nggak begitu, bukan. Artinya orang mengunci motor usaha, kemudian dengan dia usaha mengunci motornya, ya, kemudian motornya ditinggalin. Nah, ini namanya baru tawakal. Maknanya kalau orang mengunci motornya bukan berarti nggak tawakal, bukan. Nah, ini dikatakan annahu laisa min syarti tawakkuli tarkul asbabi allati ratabahu Ta'ala. Ketahuilah bukan syarat tawakal tersebut meninggalkan usaha, meninggalkan sebab-sebab yang Allah Ta'ala teratur, tersusun. Menurut maknanya orang baru boleh tawakal setelah ikhtiar dulu. Ya, ikhtiar dulu baru tawakal, ya. Ada orang sakit, ya, kemudian kata dokter dia bakal begini akibatnya, akibat begini, udah laksanakan dulu perintah dokter, pakai si obat, apakah obatin, kemudian selanjutnya serahkan sama Allah, yang baru tawakal. Jadi dengan dia udah berobat, ya, selanjutnya serah Allah. Allah menyembuhkan bisa, Allah mau Ta'ala matiin, ya, Allah tibakan ajalnya, ini, ya, sesuai Allah Ta'ala, maknanya udah tawakal. Dengan semata-mata langsung lepas tangan aja, nggak ada usaha. Ini bukan begitu tawakal, ya. Wala fala yunafi ta'atil asbab ma'asyikati biha bima qadarallahu Ta'ala. Dan tawakal tidak bisa dinafikan, tidak dihilangkan dengan seorang mengajarkan usaha yang disertai dia ada penuh keyakinan kepada sesuatu yang Allah Ta'ala takdiri. Artinya dengan orang usaha tidak menafikan, tidak menghilangkan tawakal seorang. Ya, ada orang kerja, itu ngapain kerja? Berarti dia nggak yakin sama rezeki Allah gitu. Ya, ya, orang yang kerja bukan berarti nggak tawakal. Kalau itu kerja, ada yang tahu itu kerja supaya dapat duit. Kalau itu duit berarti itu bisa apa tuh? Baru bisa makan. Berarti dia nggak tawakal. Salah. Kerjanya seorang tidak menafikan, tidak menghilangkan ketawakalan dia. Kerja kan tawakal, ikhtiar doang. Ya, terserah Allah Ta'ala. Ya, cuma sebab dia lakukan aja, usaha dia kerjain, tapi dia ada siqah, ada keyakinan kepada Allah Ta'ala. Bal la yajuzu lil insani al-qu'udu 'ala iktisabi wa yatruku nafsahu hamalan. Maka enggak boleh seseorang diam saja di rumah, enggak mau usaha. Dia biarkan dirinya tanpa kerjaan, pengangguran. Artinya pengangguran. Anda yakin Anda dapat rezeki, sekarang Anda enggak mau kerja, enggak mau usaha, enggak mau bisnis, enggak mau bekerja, ya. Dia di rumah aja, nah ini nggak boleh. Sekarang apa yang kita bisa? Apa yang kita hari ini di bidang apa? Kita bidang apa, kerjain aja.
kerjaan aja apa kita bisa ya nanti selanjutnya serahkan sama Allah Ta'ala. Kita bisa dagang, bisa ngobyek, bisa bisnis, bisa ini, kerjakan. Allah Ta'ala tidak suka sama hamba yang pengangguran. Jadi tidak boleh seorang duduk di rumah nggak mau usaha, dia biarkan dirinya pengangguran. Nah, kalau orang kontrakannya banyak, dia di rumah tinggal uncang-uncang kaki doang. Uncang kaki maksudnya apa maksudnya? Gitu ya, santai-santai. Gitu uncang kaki gitu ya. Iya ya. Ini dia udah usahanya punya kontrakan. Itu enak tuh. Dia uncang-uncang kaki doang kerjaan itu duitnya banyak. Dia punya kontrakan, usaha dia. Usaha gak? Usaha. Anggap dia kita anggap gak ada kerjaannya di rumah. Jadi IT tuh. Ya ini itu kerjaannya dia. Nah, kerjaannya. Yang penting yang Allah Ta'ala gak suka adalah ada seorang hamba yang hamalan, nggak ada kerjaannya, pengangguran. Ada pengangguran. Kalau yang pengacara benar tuh pengangguran pengacara. Apa ya Pak? Jangan. Pengacara ya. Ya. Ini dia udah ada usahanya. Dan ada kalanya seseorang sekarang kita lihat nggak ada usahanya. Tapi masa mudanya dia sekarang tinggal menikmati aja. Ada yang gitu. Ada orang dari muda dia umur 40 tahun, 50 tahun udah di rumah santai, tinggal duitnya masuk, orang transport, ini orang udah pasti ada kerjaan nggak? Ada. Jadi sekarang tinggal apa? Metik bunganya, tinggal nikmati hasilnya, ya. Itu tuh nggak ada kerjaan tuh, enak aja nggak? Jangan dulu gitu. Semuanya kita lihat para anbiya, nabi-nabi, Rasulullah berdagang. Ada nabi yang najar, tukang kayu, ada nabi tukang jahit. Jadi para anbiya yakin sama rezeki Allah Ta'ala, tapi nggak mau ngajarin umatnya berpangku tangan, uncang-uncangan kaki. Dia ngajarin pada umatnya agar apa? Usaha. Yang bisa jahit, yang kang batu, yang najar, yang kayu, yang ini, yang kerjain, yang bisa dagang. Terus apa? Dagang. Pengembala kambing, dagang. Nabi ini khoyat, nabi ini najar, kang kayu, penjahit. Ini semuanya apa? Usaha sebab-sebab yang mereka lakukan. Bukan berarti Nabi agak tawakal. Apanya hebat, Nabi tawakal hebat. Tapi mereka masih ikhtiar aja. Ya, tidak mau dia sebut apa? Pengangguran, tidak ada kerjaannya. Wa iya lahu doyaan, dia tinggalkan dirinya tanpa kerjaan. Wa iya lahu doyaan, anak-anaknya dalam keadaan terbengkalai, disia-siakan. Ya, dia punya ini, ya, punya tanggungan, tapi dia nggak ada kerjaan. Bini nggak, mana-mana kalau gini, mana-mana, ya, makanya al-harokah barokah, taharroku tu baroku. Ada gerakan, ada aktivitas, ada keberkahan. Ya, bergeraklah kamu, di sana kamu ada diberkahi. Mana ya apa? Kita sebagai orang laki yang di rumah keluar, Bengong aja. ya di rumah duluan, udah keluar mana ntar keluar ada nggak obyekan? Ada. Kita di rumah bengong aja, nggak ada obyekan. Pak keluar Pak, ada lapangan menjual nggak? Ada rumah menjual nggak? Ada. Akhirnya kita berkomisi. Tuh keluarnya kita dari rumah keluar itu usaha nggak? Usaha. Maka al-harakah berbarakah, ada keberkahan, ada gerakan, ada aktivitas, ada keberkahan. Udah, apa yang kita bisa ada? Terserah ente mau dari rumah mau keluar ke pasar deh, mana? Nah, itu nanti orang laki pikirannya kalau di rumah keluar sumpah, tapi kalau keluar Ada inspirasi. apalagi ketemu janda. Wah. Kira nggak? Ketemu nggak pikirannya? Ketemu. Ada obyekan nggak? Ada. Ada. Ya. Paham ya? Ya. Jadinya udah jangan tambah kerjaan. Apa kita bisa kerjain ya? Kita bisa ini kerjain ya. Fil hadis suatu hadis dikatakan kafa bil mar'i isman ayyudhi'a man ya'ulu. Cukup seorang dapat dosa dengan cara dia menyia-nyiakan orang yang menjadi tanggungan dia. Cukup seorang berbuat dosa ya dengan cara dia menyia-nyiakan man ya'ul, orang yang menjadi tanggung dia, istri, anak. Dia sia-siakan.
isinya anaknya kelaparan, nggak bisa makan, gara-gara dia tersebut bengong duluan, ya diam aja, ngelamun duluan, gak ada kerjaan, dosa dia. Mana dari hadis kafa bil mar'i itsman ayyudhi'a man ya'ul, cukup seorang dapat dosa dengan cara dia menyanyiakan orang yang menjadi tanggungan dia, istri anak lainnya ya. Kalau apa di rumah perempuan juga sumpah bini mana-mana keluar. Iya. Ini mana-mana gak? Mana? Bini mana-mana tiduran, rebahan, terus makan tidur, ini lagi, bini mana-mana keluar deh bang, keluar. Ya, sampai diusir, ya disiramin air, ya biar keluar. Nah kan keluar ada obatnya nggak? Ada, ya dengan cara dia. Tapi jangan lupa, ya bagaimana salah mengerjakan demikian. Masalah yang usaha, yang dagang semuanya, mereka keluar rumah tuh, ya ada sebelumnya ada wirid, ada zikir, ya dengan supaya Allah telah permudah mereka punya rezeki. Ada sholat duha dulu, ada baca ini, baca ini. Nah ini penting juga, ya agar kita dapat rezekinya dengan gampang tanpa susah payah. Jangan mengandalkan ya kebisaan yang kita punya, tetap kita minta tolong sama Allah Taala ya. Wa amma man la yakun mu'ilan, dan adapun orang yang tidak menanggung orang lain, mu'il menanggung orang lain, wala mustasiban lima bi aidinas, dia enggak ada mengharap ya daripada apa yang ada di tangan manusia. Artinya apa? Dirinya enggak ada tanggungan. Kayak kalau bahasa kita apa? Orang yang enggak punya tanggungan apa? Enggak punya bini, enggak punya anak. Jomblo kayak apa? Apa tuh? Iya, jomblo. Ya, udah pokoknya dia sendiri kan, ya nggak mau ya, nggak ada tanggungan, nggak kasih makan diri, nggak kasih makan anak, ya dia nggak ngarepin sama orang apa yang ada punya orang, ya. Wala mutasaqiton idza ta'assara alaihi rizqu, nggak ada yang marah-marah, nggak ada yang murka sama dia kalau rezekinya susah, ya. Biasa bini ya dari zaman dulu perempuan sama, demen duit sama. Mau bini siapa aja, udah begitu. Perempuan udah gitu, ya. Memang gitu gak kira-kira? Ya, perempuan yang penting nggak tahu urusan, yang penting suaminya punya duit dah gitu ya. Kalau punya duit girang, kalau nggak duitnya brutu. Nah ini masalahnya wala mutasaqiton idza ta'assara rizqu, nggak ada yang marah-marah sama dia, nggak ada yang murka sama dia kalau rezekinya lagi seret, lagi susah. Biasanya kalau suami nggak punya duit, lagi susah rezekinya, bini mau ngomel nggak? Ngomel-ngomel, marah-marah, udah ganti bang kerjaannya bang, jadinya dong seret tuh, cari yang lain, yang lain bisa ngomel-ngomel doang. Ya, ini emang udah biasa. Kalau emang lagi susah, ya bini tahu. Tahu artinya kalian tahu, jangan sampai dia sebut banyak nuntut, banyak apa tuh permintaan yang suami nggak mampu, bahaya nanti. Soalnya istri minta sesuatu yang suami nggak mampu, bahaya. Naudzubillah, misalnya suami pusing, bahaya. Ya, kita kalau mau contoh perempuan kota orang Tarim, khususnya orang Hadramut, ya, ini kita contoh. Bagaimana? Mereka bukan untuk urusan pakaian, bukan untuk urusan makan aja, beras, termasuk apa sembako, mereka nggak minta sama suaminya. Takut suami dia minta, suami pas lagi nggak punya duit. Dia takut suami pusing, dia takut suami pikiran. Jadi anggap beras habis di tempat suami jalan, artinya sering dilewati itu. Kalau kita apa yang tempat beras apa? Pendaringan nih. Pendaringan. Tempayang. Nah, kita cuma pakai ember ya? Ada. Iya, tempayang. Kalau kosmos apa? Iya. Tempat taruh beras. Nah, sekarang anggap kita pakai ember. Kita biasa taruh di ember. Itu embernya tempat isi yang tempat beras ditaruh. Biar suami lihat, wah habis. Istri saya minta beliin, berasnya habis. Bawang, bawang habis. Ya tempatnya ditaruh. Jadi ke suaminya, wah belanja dapur habis, beras habis, berarti saya membeli. Dia ngomong minta, takut suaminya nggak punya duit. Ada nggak rumah sekarang begitu? Nggak ada. Terbang ada Ustaz. Jadi rumah sekarang yang dia nggak, ente suka tahu kan ya ada need sama want. Yang dibutuhkan sama yang diingini beda kan? Beda. Nah, yang diingini need want. Nah, ini terkadang
sesuatu yang nggak dibutuhkan, ya, yang dimauan aja diingini, diminta sama suaminya. Padahal duit banyak, buat apaan? Nyetok risol, nyetok doni berapa banyak, enggak? Bisa nggak diberikan berat? Ya, ini anak jadinya minta ini. Kalau perempuan yang nggak tahu diri begitu. Nah, sampai-sampai orang Arab tadi nggak mau minta suaminya, takut suaminya akan minta, lagi nggak punya duit, takut membuat suami pusing, ya nanti dia bakal bengong di tempatnya mana ya. Udah, lama kalau habis, taruh situ aja kok, beras habis, bisa beli, bawang habis, ini bumbu habis, ya, enggak. Nah, ini zaman sekarang perempuan nggak ada, ya. Banyak yang apa tuh, yang membuat pusing suaminya, ya. Nah, makanya di sini, ya. Apa tuh misalnya nanti di akhir zaman banyak istri sama anak menjerumuskan suami ke neraka. Istri sama anak banyak suami ke neraka gara-gara bujukan istri sama anaknya. Dia tidak mampu, hanya pengen memenuhi kebutuhan istri sama anaknya, dia berbuat haram, korupsi, makan hak orang lain. Nah, rata-rata yang ini rata-ratanya, kalau kita sebagai orang laki cukup buat kebutuhannya, cukup aja. Kita udah makan, udah ini, udah cukup. Tapi kalau perempuan memang tiap orang ada hobi dunia, cinta sama dunia. Tapi perempuan lebih baik cinta dunia. Perempuan cinta dunia beda siap daripada laki-laki. Kita laki-laki ada, tapi kadang-kadang kita udah umur 40-50 tahun sama dunia malas, enggak, udah nggak nafsu lagi. Tapi ada perempuan yang masuk gitu juga. Perempuan udah nenek-nenek dibeli emas mau juga. Pernah gak tanya, udah nenek dia mau nama sama siapa, mau apa tuh, mau berbagai sama siapa, tapi masih mau gak? Ada, udah nenek udah keriput, lebih emas mau juga. Dia, yang baru gimana? Udah apa? Ya bang, sudah tua, apa mau siapa bang, udah deh nggak banyak gaya lagi deh, udah kita bikin aja, ini enak. Tapi ada perempuan tetap masih, jadi saya nenek apa tuh? Gaya. Ini ganjen. Nelly. Ya. Nah, ya di sini ya, karena desakan anak sama istri, banyak suami yang berbuat haram. Banyak suami yang korupsi karena desakan istri di rumah sama anaknya pengen ini dia nggak mampu, dibuat haram. Setan bisikin. Bagaimana bisikinnya? Ya, jadinya dia tahu ya, suami duitnya dikit, gajinya pas-pasan, tapi permintaan yang tinggi. Ya, bisa kan bisikin supaya berbuat haram, korupsi atau gimana, naudzubillah min dzalik, sampai berbuat demikian. Jadi banyak orang korupsi, berbuat haram di tempat kerjaannya karena ingin untuk memenuhi kebutuhan istri dan anaknya. Ya. Insyaallah kita begitu ya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terusin. Sekarang bagaimana orang yang nggak punya tanggungan? Ya, tidak mengharap apa di tangan orang, nggak ada yang marah kalau emang dia lagi rezekinya susah, nggak ada yang marah. Ya. Fal afdalu lahu atajadul bil asbab. Afdalnya dia tinggalkan usaha. Ya, artinya jangan dia kerja deh. Ya, kenapa? Enggak, tanggungan enggak ada. Bini punya empat mati. Anak udah pada anak kalian semua. Nah, dia tinggal sendiri. Apa tuh? Ya, dia nggak punya duit, nggak ada yang ngomel. Dia nggak punya duit, nggak ada yang ngomel. Karena bini kalau suami duitnya banyak, senyum, ya, banyak gembira. Tapi kalau suaminya nggak punya duit, Cemberut. manyun. Cemberut. Nah, ini namanya mutasakhiton, marah kalau dia duit. Ini karena dia tanggungan nggak ada, ya, bini nggak ada yang marah kalau dia nggak punya duit. Fal afdalu tajul asbab. Afdalnya buat dia tinggalkan usaha. Ngapain? Wal istighol bil ibadati, sibukkan dirinya untuk ibadah sama Allah. Nah, sibukkan diri ibadah sama Allah. Nggak punya duit, nggak ada ngomel. Ini nggak ada ngomel, ya, nggak ada berutu, nggak ada ngomel. Nggak punya, udah sibukkan diri beribadah. Hadir majlis taklim, banyak waktu di masjid, ya, ini udah ibadah aja. Nah, enak kalau begitu, enak. Jadi istighol bil ibadah, sibukkan diri untuk ibadah aja. Nah, ini bisa nggak jalan seseorang? Bisa. Dia punya simpanan duit udah ada, ya dia tenang, ya punya duit dikit. Enak, ya kadang-kadang, ya gimana makannya dia, anggap makan berkat keluar, ya paham nggak? Maulid banyak, ya sono
pagi sarapan di masjid ini, malam siang sini, ini memang bulan Maulid di mana-mana banyak, nggak punya tanggungan, udah sibukkan diri untuk ibadah. Enak gak? Enak, nggak pusing-pusing. Enak nggak apa? Nggak ada yang gerutu, nggak ada yang ngedumel, ya. Wa man la yakun kadzalika, siapa orang yang tidak seperti di atas, artinya dia punya tanggungan, ya, marah kalau ada dia nggak punya lagi marah, ya. Fal afdalu mubasyaratuha ma ada min itimari alaiha. Yang afdal bagi dia, yang berbeda ada dia mubasyarah, artinya apa? Kerjaan, mengerjakan. Dia bekerja, dia usaha, ma ada itimari alaiha, tapi disertai tidak boleh dia beriktimad, bersandar sama kerjaannya. Tetap cuma serahkan sama Allah. Usahanya dia, dagangnya dia, kerjaannya cuma ikhtiar. Selanjutnya serahkan sama Allah Ta'ala. Mau kerja sebentar ya, mau ini terserah, yang penting tidak iktimad sama alias tidak dia bersandar sama mubasyarah sama kerjaan yang dia kerjakan. Ya. Bal ala musyabibiha, bahkan jangan mengandalkan atau bersandar sama kerjaannya atau musabib yang menyebabkan dia dapat rezeki, usahanya. Tetap serahkan sama Allah Ta'ala. Dia cuma melaksanakan perintah aja, ikhtiar aja, dia usaha aja, nanti selanjutnya terserah Allah Ta'ala, ya. Wa alamatu dzalika, tandanya adalah, bagaimana tandanya, ciri-cirinya? Orang ikhtiar tapi dia tidak mengandalkan ikhtiar tersebut. Dia usaha tidak mengandalkan, ya, tidak bersandar, tidak menyandarkan sama usahanya. Apa tanda-tandanya? Ada musukunil qalbi ilaiha fi hali wujudiha, ya. Tandanya tidak tenang hatinya dalam keadaan lagi ada. Mana lagi ada normal biasa aja. Lagi ada dia enggak gembira, enggak macam-macam, syukur biasa aja, hati tenang aja, ya. Wa ada mengitrabihi nafsaya, hati tidak tergoncang, enggak resah, lagi enggak ada. Nah, jadi lagi ada hati tenang, lagi nggak ada nggak goncang, itiraf goncang, ya. Ada orang stres, nggak punya stres, lagi punya duit nggak stres, tapi lagi kosong nggak punya apa stres. Nah, ini berarti tidak mengiktimat kepada Allah Ta'ala, tidak menyandarkan, ya, rezekinya kepada Allah Ta'ala, mengandalkan usahanya. Nah, paham? Jadi ini tandanya apa? Tenang hatinya lagi ada, dan tidak. Kalau lagi nggak ada mu'tirab, tidak goncang, tidak goyang, tidak resah, tidak galau, tidak galau. Orang sekarang bilang nggak galau, normal aja. Nah, ini berarti dia udah menyandarkan, dia usaha, tapi tidak menyandarkan, tidak bertumpu kepada usahanya. Semuanya silakan sama Allah Ta'ala, ya. Habis masalah tawakal, ya. Sekarang kita ke bab baru, ya. Ar-ridha. Ar-ridha bil qada'i fardun lazimun. Ridha, ya, meridhoi ketentuan Allah itu hukumnya wajib, fardun lazimun. Qada, ya, Allah ketentuan, kita ridha sama Allah ketentuan, ini hukumnya fardun lazimun, hukum wajib. Karena bagaimana yang tidak ridha? Gerutu muduma. Yang Allah putuskan, yang Allah tentukan, dia gerutu muduma. Udah, dia enggak ridho, pokoknya dia enggak terima. Dia maunya yang terjadi menurut yang terjadi sesuai dengan permintaan dia, gitu. Sesuai keinginan. Kalau yang sesuai dengan permintaan dia, sesuai sama keinginan dia baru ridho. Tapi kalau sesuai, ya dia enggak ridho, dia gerutu muduma. Ya, ini jangan, ya, kita ridho sama Allah dan ketentuan, hukumnya wajib. Ini tanda-tanda mukmin, ya. Sawaun kana hulwan aw murran, sama saja Allah Ta'ala punya ketentuan itu manis atau pahit, enak enggak enak, ya, cocok enggak cocok. Allah punya ketentuan, kita ridhoi saja. Kemauan kita begini, tapi Allah punya kemauan lain, terima aja. Bahkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib beliau mengatakan apa? Talabtu minallahi syai'an fa'atani iyahu, ya, fa'baritu marratan wahidatan. Aku kalau minta sama Allah dikasih satu, aku gembira sekali.
Tapi kalau aku minta sama Allah, ya, nggak dikasih, ya, aku gembira berlipat ganda. Paham nggak? Jadi kita minta sama Allah, dikasih gembira cuma satu. Tapi kalau kita minta sama Allah, nggak dikasih gembiranya banyak. Paham nggak? Nah, kenapa demikian? Karena kalau aku minta sama Allah dikasih, itu kemauan aku. Tapi kalau aku minta sama Allah nggak dikasih, kemauan Allah Ta'ala. Kemauan Allah Ta'ala lebih baik daripada kemauan diriku. Paham nggak? Paham. Nah, jadi kita kan anggap kemauan kita bagus saja. Nah, padahal Allah Ta'ala punya rahasia, Allah Ta'ala tolak kita punya doa, Allah Ta'ala tidak berikan kita punya permintaan. Itu kemauan Allah Ta'ala. Kemauan Allah Ta'ala lebih hebat, lebih bagus dari kemauan diriku. Kita terbalikan ya? Terbalikan? Balik. Nah, kita mengatakan apa? Kemauan kita lebih bagus daripada kemauan Allah Ta'ala. Nah ini kalau begini gimana? Ya, kalau begini kita nggak ridho sama Allah Ta'ala punya ketentuan. Maunya kita Allah Ta'ala memberi apa yang kita pengen. Maunya kita begitu. Tapi terkadang Allah Ta'ala tolak yang kita pengen, Allah Ta'ala tolak. Ini ada kalanya emang Allah simpan di akhirat. Ya, Allah nggak kasih kita doa, Allah nggak kasih kita minta, Allah nggak kasih ada kalanya simpan. Allah Ta'ala tunggu momen yang tepat, Allah kabulkan permintaan kita. Tapi terkadang kita punya permintaan, ya Allah Ta'ala rubah, ya menjadi sesuatu yang kita nggak sangka-sangka nanti Allah berikan di akhir. Nah ini doa kita jam dulu gini, contoh Allah rubah jadi begini. Nah ini Allah Ta'ala punya ketentuan, ya Allah Ta'ala rubah. Nah sini gimana? Yang penting kita ridho saja sama Allah Ta'ala punya ketentuan, ya. Sawun kana fulan umuran, sama saja Allah punya ketentuan tersebut manis atau pahit, enak enak, dikit banyak, Allah punya ketentuan ridhoin aja. Karena orang udah ridho enak aja, ya. Wa matubun fil umuri dunia, ya, keridhaan tersebut ya diperlukan, dituntut, diperlukan dalam urusan dunia. Ya, semua urusan dunia, apa kita alami di dunia, kita ridho saja enak. Orang kalau ridho hatinya plong, hati enak, enggak sumpah. Min fakrin au ginan, daripada kefakiran atau kekayaan. Orang yang fakir jangan ridho, jangan berutu sama Allah Ta'ala punya ketentuan. Ya, biasanya ada gak orang kaya berutu sama kekayaannya? Ada. Biasanya yang dulu siapa? Yang nggak ada. Ya, karena ada orang-orang, ada hambaku yang aku fakirkan, aku miskinkan dia, ya. Karena kalau aku buat kaya bahaya imannya. Jadi ada hambaku yang aku buat miskin, sengaja aku fakirkan. Karena kalau aku buat kaya dia bakal lupa sama aku, bakal lupa sama taat padaku, bakal bahaya imannya. Jadi maknanya apa? Udah kita ridho aja malah punya ketentuan, bukan berarti nggak boleh berubah jadi orang kaya, silakan. Tapi Allah Ta'ala lebih tahu kenapa Allah miskinkan kita. Allah Ta'ala lebih tahu kenapa Allah Ta'ala kayakan kita. Ada hambaku yang aku jadikan orang kaya, ya karena kalau aku miskinkan dia bahaya. Ya, artinya apa? Artinya keadaan seorang tersebut itu sesuai dengan keinginan kebaikan yang Allah Ta'ala berikan kepada hambanya. Fakir, miskin bisa ibadah, bagus. Kalau dikayain nanti dia apa tuh? Lupa. Contohnya dana sa'alabah. Jangan kita jadi sa'alabah berikutnya. Ada orang kaya bisa taat, bisa ibadah, gitu di miskin, nyesek. Ya, berudul, gak kebayang lagi, pusing nananya. Nah bahaya kan? Maka udah terima aja Allah Ta'ala punya ketentuannya. Au ribhin au khusranin, ya, atau Allah punya ketentuan dalam bentuk untung atau rugi, ya. Jadi gimana? Lagi untung ya kita ridho, lagi rugi kita ridho. Biasanya kita bisa ridho sama untung doang. Lagi untung ridho, lagi rugi nggak ridho, mudumel. Ada begitu? Ada. Ya jadinya udah untung bikin khusran, ada keuntungan atau kerugian udah terima aja dari Allah aja. Jangan berutu, jangan berubah. Ya, nah ini kadang-kadang ya kita maunya yang enak kita ridho, yang nggak enak kita ridho, jangan. Itu berarti
Kita belum ridho sama yang nggak enak. Dan kita udah maunya di dalam enak doang, ya mau di dalam enak jangan. Ridho dua-duanya, pahit manis, misalnya tadi ya, pakai miskin atau pakai kaya atau kaya untung atau kerugian, ridho aja. Au maradin au sihatin, ridho dengan Allah dengan tentuan ya penyakit atau sehat. Kita sehat banyak yang ridho, tapi kalau sehat, kalau sakit nggak ridho, jangan. Kadang Allah Ta'ala sakitkan hambanya, tapi Allah Ta'ala punya maksud yang tersembunyi. Allah Ta'ala sayang sama dia, jangan sampai dia berbuat maksiat, Allah Ta'ala kayain. Ya, artinya ya kalau seandainya dia sakit, ya nggak bisa bermaksiat. Allah kasih sakit, berarti Allah Ta'ala pengen ada kebaikan sama dia. Ya, menurut riwayat, ya umurnya apa? Fir'aun merasa 300 sama 400 tahun dulu. Dan Fir'aun ya selama 300-400 tahun nggak pernah sakit. Nggak pernah sakit. Ya, nggak sakit. Maka dikatakan lau marido Fir'aunu maqala ana rabbukumul a'la. Kalau Fir'aun sakit, dia nggak bakal ngaku jadi Tuhan. Jadi ya Fir'aun bilang saya Tuhan kamu itu waktu diucapkan tersebut dalam keadaan sehat. Coba Fir'aun sakit, nggak bakal ngaku jadi Tuhan. Jadi maknanya apa? Orang jangan tertipu sama nikmat sehat. Benar, orang sehat bisa ibadah, bisa taat, tapi orang sehat bisa maksiat. Ya, ada orang sakit nggak bisa ibadah, tapi dengan sakit dia nggak bisa maksiat. Jadi gimana? Ya, atur aja yang sebagusnya aja. Jangan sampai kita tersebut dari sehat bermaksiat. Ya, sakit terima Allah Ta'ala punya ketentuan pahala. Sabar sama Allah Ta'ala pahala. Ya, itu sakitnya kita bukan kemauan kita, kemauan Allah Ta'ala. Ini Allah Ta'ala punya maksud. Apa maksudnya? Allah pengen gugurin dosa kita, Allah pengen angkat derajat kita, maka ridho aja ya. Kalau dari itu enak aja ya. Au mautin au nidalika, ya ridho dengan Allah Ta'ala punya Tuhan daripada kematian. Ya, artinya ada yang mati, ya kita maunya hidup, tapi Allah Ta'ala pengen yang lain mati, udah ridho aja. Udah, gimana? Semuanya beliau bakal mati, ya. Bulan dicabut duluan, kalau meninggal dunia, udah gitu aja. Ya Allah, kenapa bukan saya? Ya kenapa dia tidak berdosa? Anak saya masih kecil, ya Allah. Umur setahun kenapa dicabut? Ya, engkau salah alamat ya Allah, salah alamat. Enggak, emang Allah Ta'ala terima aja, emang Allah Ta'ala ketemu begitu gimana? Ya kalau kita guru itu berdua, ya dosa, ya. Nah, ini panjang gimana? Kita berhenti mana? Ada itu aja ya. Ada itu berkotor, kalau nanti banyak, Allah wa'ala.